Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia, yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya saja diberi kekuatan dan istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa ini semaksimal mungkin, sekuat daya, semampu kita. Semoga seperti yang disarankan oleh para ulama, bulan puasa ini ibarat madrasah. Jadi pendidikan, ya khususnya pendidikan jiwa bagi kita, semoga nanti keluar dari Ramadan kondisi dan kualitas diri kita meningkat, baik di ranah kehambaan kita kepadanya maupun dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugas kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit, mungkin nambah wawasan sedikit untuk kita semua. Tadi kan saya minta untuk berpuasa sepenuh hati, sepenuh daya. Kalau dalam konsepnya Islam, satu amal, satu perbuatan itu disebut paripurna kalau unsur-unsurnya terpenuhi. Tidak hanya dilihat dari jenis amalnya, tapi juga merentang dari sejak wawasan, niat, sampai nanti efek dan hasilnya. Jadi mari kita belajar sebentar tentang keutuhan amal ini. Jadi amal baik kita itu akan dianggap paripurna kalau mengikuti proses-proses yang utuh. Kalau menurut saya diawali dari pengetahuan, kemudian kalau sudah tahu dilanjutkan dengan niat. Niat tentu isinya ketulusan. Kalau sudah niat, kita jalani dengan kesungguhan hati, dengan mantap. Habis niat terus amal. Setelah amal, dalam konteks amal, kita juga kalau bisa ya menikmati amal yang kita lakukan. Karena dengan menikmati itu kita akan memperoleh manfaat dan maslahatnya. Setelah itu baru tahap selanjutnya kita masuk ke ranah hikmah. Hikmah ini yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang belajar filsafat, belajar tentang ilmu-ilmu agama. Ini banyak yang mengejar hikmahnya amal, biar nanti semakin mantap, semakin nikmat. Dan pada akhirnya, ujungnya adalah tawakal. Semuanya kita pasrahkan kembali pada Allah. Jadi ini kalau dirinci satu-satu, amal itu sempurna pertama-tama kalau kita belajar dulu. Kalau bahasanya agama, kita ngerti dulu kaifiyatnya, caranya. Untuk puasa kita baik, bagus, utuh, ya kita harus belajar cara-cara puasa. Baik di level lahirnya maupun level batinnya. Kalau sudah tahu ilmunya, harus mau menjalani. Makanya dalam agama itu kemauan untuk menjalani ini disebut syaja'ah, keberanian, harus berani. Banyak di antara kita itu ilmunya tinggi, wawasannya luas, tapi mengapa kok hidupnya tidak berkualitas, tidak selevel dengan ketinggian ilmunya? Karena dalam dirinya tidak ada daya syaja'ah, berani untuk menjalankan. Maka termasuk puasa ini kan kita tiap hari digempur oleh berbagai ceramah, oleh berbagai tausiah, berbagai wawasan baru tentang puasa. Ya kalau bisa ayo kita jalankan, ayo kita wujudkan. Jadi setelah kaifiat, belajar caranya, kita terus niat.
Nah, kalau sudah masuk siap menjalani, diawali dari niat, ini agama sangat recommended bagi kita. Yang paling utama niat itu selalu lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu berarti ya hanya kita dedikasikan, orientasikan untuk Allah saja. Bahkan tidak hanya untuk kebutuhan, kepentingan kita yang sementara, tapi segalanya lillahi ta'ala. Makanya redaksinya niat itu selalu di belakangnya lillahi ta'ala. Jadi setelah ngerti ilmunya, kita berani menjalaninya, diawali dari niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Setelah itu kita jalankan semaksimal mungkin. Kalau dalam agama ada istilah Islam dan ihsan. Islam itu kita pasrah, patuh apapun aturannya. Ihsan itu kalau memungkinkan kita tambah-tambahi kebaikannya, kita tambah-tambahi dengan aktivitas-aktivitas yang lebih membuat amal baik kita itu semakin tinggi kualitasnya. Jadi setelah niat kemudian amal. Amal ini kita daya gunakan semaksimal kita tahu dan sekuat kita mampu. Kalau kita ngertinya 10, kita jalani 10 itu. Kalau kita kuatnya 9, kita jalani sampai 9. Tidak nyimpen-nyimpen tenaga, nyimpen daya, atau nunggu-nunggu besok saja. Saya pingin sih Pak, misalnya kan kemarin banyak itu ceramah puasa itu ada level awam, level khawas, level khawasul khawas, terus kita saya masih muda Pak, besok sajalah naik ke level khawas itu nanti-nantilah Pak, kalau sudah umur-umur punya anak, punya istri ya. Ini berarti tidak memberikan sepenuhnya, masih ada yang disimpan. Saya sebenarnya kuat sih Pak, sholat malam, puasa sunnah, atau tadarusan sampai kira-kira 1-2 jam, tapi nanti-nantilah Pak, wong yo masih banyak kesempatan. Nah, ini berarti tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan semuanya untuk Allah, untuk kebaikan yang kita tahu. Maka mari berikan semampu kita. Allah itu melihat seberapa besar keseriusan, kesungguhan kita. Meskipun mungkin nanti tidak seideal sebagaimana yang kita tahu dalam pengetahuan tadi, tapi kalau kita sungguh-sungguh menjalaninya, berusaha seideal mungkin, insya Allah nanti Allah akan hadir, membantu kita, memberikan daya, memberikan kekuatan, dan lain sebagainya. Jadi setelah niat yang ikhlas, kita jalani sepenuh hati, sepenuh daya. Ketika kita jalankan sepenuh hati, sepenuh daya, inilah nanti kita akan bertemu dengan hasil baik yang berbentuk manfaat maupun maslahat. Jadi kalau teman-teman kemarin-kemarin mendengarkan berbagai ceramah tentang manfaat puasa, misalnya puasa adalah benteng, junnah, misalnya juga puasa adalah kesehatan, sumu tasihu, puasa adalah keistimewaan dalam kesabaran, puasa itu melembutkan hati, dan lain sebagainya. Ini kita akan bisa ketemu semua itu ketika kita sudah mengerahkan segenap daya, semampu kita, segenap tenaga, dan siap mengorbankan apa yang mungkin menurut kita berharga, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin sedikit biaya, dan lain sebagainya. Disitulah nanti manfaatnya puasa bisa kita temukan secara maksimal. Makanya kalau ada teman-teman yang mengeluh, Pak, saya itu puasa mungkin ya sudah puluhan tahun, tapi kok tidak ketemu-ketemu ya manfaat maslahatnya puasa seperti yang diceramah-ceramahkan oleh para ustadz itu. Kemungkinan kita belum 100% memberikan daya kemampuan kita untuk puasa ini. Imam Ghazali misalnya menyatakan, kalau puasa mbok yo jangan hanya menahan lapar haus biologis saja, tapi juga semua anggota tubuh kita dong juga dijaga misalnya. Mungkin kita ngerti sih ini, tapi kan tidak pernah secara sungguh-sungguh berjuang, bertekad pokoknya selama puasa ini aku bismillah, niat, tekad menjauhi hal-hal yang maksiat dan dosa. Misalnya begitu pegang HP,
pas surfing buka apa sadar, oh ya sedang puasa, nanti saja, dan seterusnya. Ini berarti ada kesungguhan untuk berjuang. Nah, kalau kita masuk ke ranah keseriusan, kesungguhan ini, insya Allah manfaat-manfaat ideal puasa termasuk maslahat-maslahatnya akan ketemu. Keluhan-keluhan seperti tadi, Pak, katanya puasa itu melembutkan hati, membuat saya sayang pada sesama, khususnya fakir miskin yang kesulitan. Kok tidak muncul ya, Pak? Setelah saya puasa ya tetap aja saya yang pelit ya tetap pelit. Saya itu masih agak eman-eman kalau mau ngasih fakir miskin. Kemungkinan kita belum terlalu serius, mendalam dan sungguh-sungguh saat menjalankan puasa. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi berarti optimalnya puasa itu tergantung kesungguhan kita untuk mengerahkan segala daya upaya puasa sebaik mungkin seperti yang kita tahu. Ya mungkin kita tidak nyampe level khawasul khawas atau level-level selanjutnya, tapi insya Allah setelah kita memberikan segala daya semampu kita, Allah akan hadir dengan segala pertolongannya. Setelah itu baru kita cari hikmah. Hikmah itu nanti ini tugasnya yang pinter-pinter, yang ahli-ahli untuk mengungkap, oh di balik puasa ada ini, di balik puasa ada rahasia itu, dan lain sebagainya. Ini bisa dicari di kajian-kajian, di kitab-kitabnya para ulama. Ini yang level hikmah, dan puncaknya pastinya tawakal. Apapun hasilnya, apapun yang kita dapat, kita peroleh, semuanya kita persembahkan kepada Allah. Kalau ada kurangnya kita minta ampun, kalau kita sudah memberikan maksimal kita bersyukur. Inilah hakikatnya puasa di akhir, yaitu tawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kalau tadi kita urut dari sejak pengetahuan sampai tawakal, disitulah nanti puasa membuahkan peningkatan kualitas diri yang kalau pakai bahasa Al-Quran kita menjelma jadi seorang yang bertakwa. Baik teman-teman, saya kira itu saja sedikit belajar bareng-bareng kita di bulan puasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.